Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tarsius, berjumpa lagi bersama dengan kami di Tarsius Podcast, podcastnya Pengadilan Militer 317 Manado. Nah Sobat Tarsius, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa tentunya. Beliau ini sangat menginspirasi, memotivasi khususnya kami di Pengadilan Militer 317 Manado. Dan beliau adalah Kadil Milti 3 Surabaya, Bapak Brigjen TNI Dr. Esron Sinambela, SS, SHMH. Halo Bapak. Halo juga Mbak Pina. Selamat datang di Pengadilan Militer 317 Manado Bapak. Terima kasih. Mohon izin Bapak, kami di sini mengucapkan terima kasih atas kedatangannya Bapak, telah meluangkan waktunya bisa podcast bersama dengan kami di sini. Ya. Mohon izin Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bapak ya. Izin Bapak, kami seluruh personil Dilmil 317 Manado ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak karena jabatan barunya sebagai Kadil Milti 3 Surabaya. Mohon izin Bapak, boleh tahu aslinya dari mana Bapak? Saya dari desa yang sangat terpencil, nama desanya Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan. Siap. Di Provinsi Sumatera Utara yang sangat jauh di Sumatera. Siap. Medan. Di Medan. Horas. Izin Bapak, boleh sedikit diceritakan perjalanan karir Bapak sampai dengan menjadi Kadil Milti 3 Surabaya ini, izin. Kalau perjalanan karir TNI-nya tentunya menjadi prajurit dari tahun 1995 melalui pendidikan SEPA PK 9495. Siap. Lalu menjadi hakim militer tahun 2008 dan perjalanan menjadi hakim militer itu penuh dengan dinamika. Siap. Ya, dan menjadi hakim militer itu tidak bisa kita sendiri yang menentukan, tetapi harus mengikuti banyak aturan yang sangat mengikat. Siap. Nah, kemudian berjalannya waktu 2008-2010 di Pengadilan Militer Padang, lanjut ke Pengadilan Militer Pontianak 2011-2012, 2013-2017 di Pengadilan Militer Semarang, kemudian di tahun 2017 sampai 2019 saya Pengadilan Kadilmil 17 Manado. Ya, jadi pengalaman yang luar biasa di Dilmil Manado. Nah, setelah dari Dilmil Manado saya menjadi wakil kepala Pengadilan Militer 08 Jakarta, dan 2019 saya menjadi kepala Pengadilan Militer Pontianak. Nah, kemudian dari situ saya menjadi hakim tinggi di Pengadilan Militer 3 Surabaya. Kemudian 2021 menjadi hakim tinggi di Jakarta, dan tahun Desember 2022 saya dilantik menjadi wakil kepala Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, dan alhamdulillah kemarin pada bulan November saya dipercaya dan oleh pimpinan Mahkamah Agung dan Panglima TNI untuk diangkat menjadi kepala Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Atas dasar itulah saya datang ke sini ke Pengadilan Militer 317 Manado ini selaku kepala Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Gitulah perjalanannya. Siap. Suatu kebanggaan bagi kami personil Dilmil Manado karena Bapak pernah menjadi Kadilmil di Manado, izin. Iya. Siap juga bisa memotivasi kami karena atas kesuksesan dari Bapak sendiri, izin. Nah Sobat Tarsius, hari ini kita bisa podcast bersama dengan Kadil Milti 3 Surabaya karena bertepatan dengan Kadil Milti 3 Surabaya melaksanakan pembinaan dan juga pengawasan di Pengadilan Militer 317 Manado. Mohon izin Bapak sedikit diceritakan
manfaat dan juga tujuan dari pembinaan dan juga pengawasan di Pengadilan Militer 317 Manado. Oke, jadi kalau pembinaan itu adalah kewajiban dari pengadilan tingkat banding untuk memberikan atau menginformasikan hal-hal yang menjadi kebijakan pimpinan. Dilanjutkan dengan pengawasan ini, bahwa pengawasan ini adalah menjadi tanggung jawab dari pengadilan tingkat banding untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokok tupoksi di satker masing-masing, sehingga semua kebijakan-kebijakan pimpinan sudah sejauh mana bisa dilaksanakan dan capaiannya di satuan jajaran di bawah Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Inilah yang kami lakukan pada kesempatan ini. Kami ingin tahu sejauh mana sih hal-hal yang sudah dicapai, hal-hal yang segera untuk ditindaklanjuti, sehingga apa yang menjadi kebijakan pimpinan di Mahkamah Agung sampai dengan ke bawahnya, kami ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaannya di Pengadilan Militer 317 Manado. Ya, berarti bukan mencari-cari kesalahan, izin? Terkait dengan cari-cari kesalahan ini, sebenarnya ya cari-cari lah. Kalau katanya sih di dalam pengawasan itu kalau tidak ada yang menjadi temuan tidak keren katanya. Tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan itu, bukan mencari-cari itu, tapi paling tidak kita ingin mengawasi sejauh mana kebijakan pimpinan sudah bisa dilaksanakan di Pengadilan Militer 317 Manado. Izin Bapak, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak pernah menjadi Kadilmil 317 Manado. Izin boleh sedikit diceritakan waktu Bapak menjadi Kadilmil 317 Manado dan juga saat Bapak pertama kali datang ke Dilmil 317 Manado dalam suasana kantor yang sudah berbeda. Izin, mungkin dulu kantornya di Karombasan dan sekarang sudah di Terpadu. Izin, mungkin boleh Bapak sedikit menceritakan. Tentunya saya sangat bangga, sangat senang atas capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Militer 317 Manado. Zaman saya menjadi Kadilmil Manado itu, kalau dibilang sakit-sakit, kalau dibilang pahit ya pahit, karena memang kita harus pindah kontrak dan mengontrak dari kontraktor untuk kita jadikan untuk tempat kita menjalankan tugas pengadilan militer. Jadi pada saat saya menjadi Kadilmil itu 2 kali pindah kantor. Nah, sehingga bukan hanya sebagai tanggung jawab kita pada saat itu untuk melaksanakan tugas pokok, tetapi juga untuk mencari tempat untuk bisa bekerja dengan menyewa tempat yang presentatif untuk suatu pengadilan, sehingga kita harus mencari bangunan yang sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak gampang pada saat itu. Nah, kemudian dengan sudah pindah menjadi Pengadilan Militer Terpadu ini, saya sangat bangga, saya sangat senang teman-teman di Pengadilan Militer 317 Manado ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, tentunya dengan maksimal. Karena tidak lagi memikirkan tahun depan kami pindah kemana, tetapi sudah fokus untuk melaksanakan tupoksi satker kita ini, sehingga tadi dari pembinaan pengawasan, temuan-temuan ini pun tidak ada lagi hal-hal yang terkait dengan non teknis, ya, di kepaniteraan. Terus yang di kesekretariatan juga tidak ada lagi hal yang memikirkan tentang itu, tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu penyelesaian tupoksi, tapi sudah fokus dengan menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tentunya sangat bersih, sangat indah, dan saya senang. Saya luar biasa dan saya sangat senang. Oke. Is the best untuk Dilmil 317 Manado dengan adanya kantor yang baru di Pengadilan Terpadu ini. Berarti waktu Bapak menjabat sebagai Kadilmil 317 Manado yang dahulu,
luar biasa perjuangannya izin, kantornya 2 kali pindah izin, berarti ngangkat-ngangkat barangnya izin, bisa lebih Ya, betul betul. Jadi penuh dengan penuh dengan perjuangan siap. untuk mencari tempat yang bisa sesuai dengan kebutuhan Iya, siap. kita, terutama bukan kita pikirkan hanya bisa staf melaksanakan tugas, tetapi tugas pokok kita untuk menyelenggarakan persidangan, sehingga kita harus mencari bangunan yang bisa menampung atau kita jadikan menjadi ruang sidang. Siap. Jadi sangat berat perjuangan kita untuk menata barang yang harus kita pindah, kemudian harus menata setelah dipindah, dan menata ruangan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa jalankan itu semua sebenarnya karena memang kerjasama semua. Pada saat itu para staf juga mendukung dan mencari yang sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga dapat rumah warga yang bisa memenuhi kebutuhan kita untuk ruang-ruangannya terpenuhi, tercukupi, lalu ada satu ruang sidang yang kita jadikan menjadi ruang sidang untuk ruang auditor, ruang penasihat hukum. Akhirnya kita hanya menggunakan sekat untuk bisa memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Ya, luar biasa sekali Bapak. Kami sangat bangga Bapak izin. Saya sendiri izin waktu masuk di pengadilan militer izin belum sempat bertemu dengan Bapak izin. Iya, siap. Pas Bapak datang ke sini saya izin lihat-lihat di foto. Oh, izin mantan dari mantan Kadilmil Manado. Iya, mantan Kadilmil izin. Mohon izin Bapak, kami dengar Bapak telah membuat sebuah buku izin. Boleh sedikit diceritakan buku tersebut tentang apa? Ini sebenarnya buku pertama yang saya tulis dan saya terbitkan. Judulnya adalah Restoratif Justice dan Pemaafan dalam Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Buku ini saya tulis atas ide pengalaman saya selaku hakim militer, di mana banyak perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga yang menurut saya, pengalaman saya menyidangkan memeriksa perkara KDRT ini, seharusnya bisa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak perlu diselesaikan melalui persidangan di pengadilan. Namun karena prosesnya harus masuk ke pengadilan, sehingga ada ide dan gagasan menurut pemikiran saya, dan ini saya tulis berdasarkan pengalaman itu, sehingga ada kalanya bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga ini bisa diselesaikan melalui restoratif justice, sehingga ini hanya sebagai solusi, ya, sebagai solusi agar tidak semua perkara kekerasan dalam rumah tangga itu diselesaikan melalui persidangan. Memang di dalam buku saya ini sebagai buku perdana saya, ini saya tidak menguraikan peristiwa ataupun perkara-perkara di pengadilan militer. Tapi ini perkara dari pengadilan negeri yang berada di kampung halaman saya di Sumatera Utara sana, yang sebenarnya kalau di dalam kehidupan keluarga, khususnya kami di Sumatera Utara sana, Batak khususnya, bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga ini sebenarnya aib, tidak perlu masuk ke penyelesaian melalui di peradilan. Atas dasar itulah ada ide bagi saya untuk menulis sebuah buku. Harapan saya dengan adanya buku yang saya terbitkan ini, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga ini bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Jadi itu sebenarnya ide saya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan adanya tulisan ini, buku saya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga ini belum diperjualbelikan, tetapi ini untuk kalangan mahasiswa, untuk perwira mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan memang kebetulan karena saya juga
boleh promosi ya? Boleh izin. Kebetulan saya juga menjadi dosen Siap. di Sekolah Tinggi Hukum Militer setelah saya menyelesaikan pendidikan S3 saya, sehingga saya diangkat menjadi dosen di sana. Inilah buku yang pertama yang saya tulis dan sudah diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan ini menjadi buku referensi, ya, referensi bagi para mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum Militer untuk menjadi bahan kajian ilmiah bagi mereka, dan belum dijual di pasar ya. Minta sama saya kalau mau. Gitu, Mbak Pina. Siap, Masya Allah Bapak, berarti memotivasi sekali izin Bapak ya. Kira-kira hostnya dapat izin Bapak. Gitu ya. Oke deh, ya. Izin Bapak, terakhir pesan dan kesan untuk Pengadilan Militer 317 Manado dan juga harapan Bapak untuk Pengadilan Militer 317 Manado. Oke. Jadi sebenarnya harapan saya, sejak saya juga pernah menjadi Kadil Mil 317 Manado ini, saya selalu menyampaikan bahwa di dalam suatu tim yang solid, ya tentunya semua personil yang ada di Pengadilan Militer 317 Manado ini, saya selalu dari awal, saya selalu mengupayakan agar kita menjadi suatu rasa kekeluargaan sehingga menjadi suatu tim yang solid. Dengan tim yang solid inilah, rasa kekeluargaan yang kuat inilah bisa untuk mendukung apapun yang menjadi kebijakan pimpinan di Mahkamah Agung, khususnya di Peradilan Militer ini, bisa untuk kita laksanakan dengan baik, ya, sehingga dengan adanya tim yang solid, semua personil yang ada di lingkungan Peradilan Militer, baik mulai dari Kadil Mil, para hakim, pejabat struktural, staf maupun P3K dan PPNPN itu, saya kira semuanya pasti bisa tujuan tupoksi satuan kita, satker kita ini bisa tercapai dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Luar biasa. Ya, jadi yang menjadi pesan utama untuk teman-teman sekalian di Pengadilan Militer 317 Manado, karena zamannya saya ini yang apa namanya Tarsius ini menjadi moto untuk Pengadilan Militer 317 Manado, maka saya berharap, saya berpesan agar Tarsius ini dijaga. Ini menjadi moto dan komitmen kita agar kita semakin maju ke depan, tujuan kita bisa tercapai, yang berkarir akan menjadi semakin maju, terus kemudian semua kita merasa senang di dalam menjalankan tugas. Begitu. Oke, baik Bapak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya ke sini ke Pengadilan Militer 317 Manado. Semoga kami doakan Bapak selalu diberikan kesehatan, amin, kesuksesan, amin. Dan semoga Bapak juga bisa kembali ke Pengadilan Militer 317 Manado dengan jabatan yang berbeda. Tentunya untuk jalan-jalan begitu. Terima kasih semuanya atas layanan yang sudah diberikan. Siap. Kami sangat senang bisa berkunjung ke Pengadilan Militer Manado. Siap. Jadi saya ini menjadi nostalgia. Ya, yang sudah pernah saya lakukan ternyata dilanjutkan oleh pimpinan yang berikutnya. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak. Sudah. Oke, Sobat Tarsius, itulah tadi obrolan kita bersama Kadil Milti 3 Surabaya, Bapak Brigjen TNI Dr. Esron Sinambela, SS, SH, MH. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat memotivasi dan juga menginspirasi bagi Sobat Tarsius semua dan juga khususnya untuk kami Pengadilan Militer 317 Manado. Dan untuk teman-teman Sobat Tarsius yang masih ingin kepoin tentang Pengadilan Militer 317 Manado, langsung aja pantengin channel YouTube Pengadilan Militer 317 Manado dan juga sosial media Pengadilan Militer 317 Manado yang sudah ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk
like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Tarsius Podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Sukses ya.